Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, alhamdulillah kita bertemu dalam pembelajaran komputer akuntansi kelas 12 ya. Perkenalkan nama Ibu Ades Marsala MPD. Ibu sebagai guru mata pelajaran komputer akuntansi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita mungkin akan langsung belajar tentang apa sih komputerisasi akuntansi itu dan apa saja aplikasi yang digunakan. Nah, pada tema yang pertama, kita akan membuat file data akuntansi untuk bank ya. Nah, di sini bisa anak-anak lihat, kompetensi dasarnya adalah menerapkan komputerisasi file data akuntansi untuk bank. Kemudian, melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk bank. Di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu untuk menjabarkan penggunaan menu pembuatan data bisnis baru untuk bank pada aplikasi komputerisasi akuntansi. Kemudian yang kedua, menggunakan informasi perusahaan untuk pembuatan data awal baru dengan komputerisasi akuntansi. Kemudian yang ketiga, menerapkan menu-menu untuk pembuatan data bisnis baru pada komputerisasi akuntansi. Dan yang keempat, membuat file data bisnis baru untuk perusahaan perbankan pada program komputerisasi akuntansi. Nah, jadi kita akan membuat data bisnis baru tentang perbankan ya. Mungkin di kelas 11 anak-anak sudah belajar sedikit banyak tentang aplikasi Mayop Accounting. Nah, di sini di kelas 12 ini kita akan menggunakannya kembali. Jadi Ibu ingatkan kembali kepada kalian, silakan mendownload aplikasi Mayop Accounting di Google ya. Kemudian diinstal di laptop masing-masing. Dan yang perlu Ibu ingatkan, untuk pembelajaran ini kalian disarankan atau bahkan diwajibkan untuk mempunyai laptop ya, karena ini bersifatnya langsung praktek membuat data di aplikasi tersebut. Kalau nggak gunain laptop itu nggak bisa ya. Jadi anak-anak silakan mencari pinjaman. Kalau memang punya dana yang cukup silakan beli laptop, atau kalau punya kakak bisa minjem punya kakaknya, punya tante dan lain sebagainya, atau punya orang tua ya. Nah, setelah kalian mendownload aplikasi Mayop Accounting itu, kita akan langsung diarahkan kepada menu ini, Welcome to Account Right Plus ya. Jadi kita akan diminta untuk, kalau kita sudah punya datanya, boleh langsung open ya, bisa langsung buka company yang telah kita buat. Tetapi kalau kita belum punya, maka kita akan meng-create atau membuat a new company file ya. Jadi kita akan membuat perusahaan baru sesuai dengan permintaan dari soal seperti itu. Nah, kemudian setelah kita klik create, kita akan diarahkan untuk mengisi identitas perusahaan. Karena kita perusahaannya baru, jadi kita wajib mengisi nih, nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, phone number-nya berapa, email address-nya berapa, dan lain sebagainya. Itu bisa kita isikan di identitas perusahaan atau enter information about your company ya. Jadi kalian, kalau semua data ini sudah kita isi, kita bisa langsung ke next step. Klik next. Kemudian, ketik periode akuntansi sesuai dengan kasus yang ada, kemudian klik next. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mengisikan periode akuntansinya. Tahun berapa sih kalian membuat perusahaan tersebut? Atau tahun berapa terjadi transaksi di periode tersebut? Misalnya nih, current financial years. Jadi pada tahun berapa? Kalau kita buatnya 2021 ya berarti kita harus menuliskan 2021. 2020 berarti kita menuliskan 2020. Setelah itu, when does your current financial year end? Kapan periodenya berakhir gitu? Periode finansialnya berakhir bulannya. Tentu biasanya Desember gitu ya. Kalau dalam siklus perusahaan biasanya itu dari awal tahun itu dibuka periode baru, kemudian di akhir tahun itu adalah tutup buku. Maka berarti last year-nya adalah bulan Desember. Selanjutnya conversion month atau bulan yang pertama ya, yaitu Januari. Nah, kalau dihitung itu ada 12 bulan ya dalam periode akuntansi. Awal bukanya itu Januari, kemudian tutup bukunya adalah bulan Desember. Kemudian kita tadi langsung next ya. Setelah itu, pada penyusunan daftar akun, pilih cara kedua yaitu import data akun dari sebuah file dan klik next untuk meneruskan.
Nah, jadi kalau dalam akuntansi itu kan banyak yang namanya akun-akun yang dibutuhkan ya. Kalau kalian mau mulai dari awal, silahkan. Yaitu klik yang pertama, I would like to start with one of the list provided. Tetapi kalau kita mau mengimpor atau ingin mengambil akun-akun yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut dan tinggal ngedit aja menyesuaikan dengan perusahaan kita, berarti anak-anak bisa klik yang nomor 2, yaitu I would like to import a list of account provided by my accountant ya. Jadi setelah diklik yang nomor 2, kita langsung klik next. Selanjutnya, pilih jenis perusahaan di program Mayop. Kita perusahaannya apa gitu yang mau kita gunakan. Kalau industri classification ini bisa kalian pilih all. Kemudian kalau tipe bisnisnya, nah ini bisnis apa? Apakah bisnis retail ataukah bisnis jasa gitu atau manufaktur. Nah, nanti kenapa kita harus memilih jenis perusahaan? Karena akun-akun yang disediakan dalam aplikasi ini akan menyesuaikan dengan jenis perusahaannya. Nah, kalau anak-anak sudah memilih jenis perusahaan, kita langsung bisa klik next. Selanjutnya, pilih tempat menyimpan file Mayop. Nah, ini yang sering terjadi. Kita lupa nyimpennya di mana, nama perusahaannya apa, makanya perlu anak-anak ingat. Jadi buatkan benar-benar satu folder yang itu isinya tentang tugas komputer akuntansi supaya tidak lupa ya. Tidak lupa, kalau kalian lupa di mana filenya, bisa jadi kalian harus bikin baru ya. Makanya kita harus ingat di mana tempat kita menyimpannya dan nama filenya apa. Kalau sudah, kita klik next. Kemudian setup asisten dan comment center. Nah, ini kita langsung klik comment center aja. If you want to begin entering transaction. Jadi kalau kita udah mulai ingin menginput transaksi, memasukkan transaksi dari awal periode, kita bisa langsung klik comment center. Nah, beginilah tampilan Mayop itu sendiri ya anak-anak. Jadi Ibu sarankan ini adalah zaman digitalisasi ya, di mana seluruh lapisan masyarakat, lapisan akademik, lapisan bisnis itu menggunakan atau menerapkan yang namanya digitalisasi. Kita sebagai anak-anak yang milenial yang ketika lahir sudah ada handphone mungkin, nah perlu atau wajib kita untuk menguasai aplikasi tersebut. Apalagi kalau di sini berkaitan dengan pelajaran yang akan kita bahas. Jadi silakan diusahakan mempunyai laptop dan mendownload aplikasi Mayop Accounting versi 18 ya. Nah, di sini ada macam-macamnya. Ada account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory. Nah, ini adalah akun-akun utama yang ada dalam akuntansi dan tentu disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Perusahaan jasa akunnya apa, perusahaan dagang akunnya apa. Namun tidak akan jauh berbeda. Asal kita sudah memahami yang namanya persamaan dasar akuntansi, maka akan memudahkan anak-anak untuk belajar di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Karena dalam akuntansi itu semuanya itu berkaitan gitu ya. Dari awal, intinya kalau kita udah tahu dasar, ya itu akan memudahkan kita. Oke, cukup anak-anak untuk materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, baik di Zoom, GCR, maupun pertemuan secara online ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.